Bagaimana pendapat Ibu mengenai perubahan kurikulum yang sampai saat ini terjadi di Indonesia? Ya, itu karena ya ada perubahan zaman, misalkan teknologi, situasi seperti yang terjadi saat ini ya. Nah, kurikulum 13 berubah-ubah, sekarang ada kurikulum merdeka ya. Ya paling itu saja yang jawaban yang satu itu. Apa pendapat Ibu tentang implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar? Nah, tentang Merdeka Belajar itu adalah memberi kebebasan kepada siswa dan guru untuk lebih mengembangkan apa yang terjadi, bakat dan minat apa yang terjadi ya. Nah, sehingga lebih bisa berkembang lagi. Cuma itu aja Pak. Bagaimana pendapat Ibu mengenai perubahan kurikulum yang sampai saat ini terjadi di Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaan Dek Devina. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk menikmati berbagai perubahan kurikulum yang sedang terjadi di Indonesia, terutama untuk pemulihan pembelajaran di tahun 2022. Pemerintah telah menyiapkan berbagai kurikulum yang ada. Nanti sekolah-sekolah akan dihadapkan dengan kurikulum tahun 2013, ada kurikulum sekolah penggerak, dan yang sekarang sedang dan akan dilakukan untuk pemulihan pembelajaran adalah kurikulum prototipe atau yang dikenal dengan kurikulum Merdeka Belajar. Begitu. Apa pendapat Ibu tentang implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar? Alhamdulillah justru dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di sekolah lebih leluasa lagi untuk memberikan pembelajaran kepada siswa. Ada hal yang harus kita sikapi bersama, bahwa sekarang guru sebagai garda terdepan harus menikmati atau harus mentransformasikan pembelajaran dengan 3 dimensi. Pertama, mengajak siswa untuk banyak tanya, mengajak siswa untuk banyak karya, banyak coba, dan yang ketiga adalah mengajak siswa untuk banyak karya. Jadi ada 3 hal. Pertama, mengajak siswa banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Itu. Bagaimana pendapat Bapak mengenai perubahan kurikulum yang sampai saat ini terjadi di Indonesia? Menurut saya perubahan kurikulum yang terjadi cukup bagus, seandainya perubahan itu menjurus ke hal yang lebih positif ya, dan sistem pendidikan di Indonesia ini juga harus siap menerima kurikulum tersebut. Nah, apabila si kurikulumnya ini kan berkenaan dengan kurikulum merdeka kan, Merdeka Belajar. Nah, setelah saya pernah telah kurikulum merdeka ini, isinya tuh nggak jauh beda. Hanya yang membedakan itu adalah ketika kurikulum yang lama itu ada pembedaan antara jurusan IPA dan IPS. Nah, sekarang itu dihapuskan. Tetapi isinya sama gitu. Jadi anak-anak nantinya akan memilih pelajaran yang mereka minati. Dan kan sekarang Merdeka Belajar itu nggak ada IPA IPS, nggak ada peminatan dan lintas minat kan, seperti itu. Tetapi kelanjutannya anak tetap memilih memilih pelajaran yang mereka minati. Malahan kalau misalkan tidak benar sistemnya, anak-anak akan lebih bingung karena nantinya tidak akan ada spesifikasi antara wilayah eksak dengan sosial humaniora, sosial humaniora atau sosial seperti itu. Jadi perubahan kurikulum ini akan berdampak positif kalau misalkan yang pertama ya kelembagaannya itu siap untuk perubahannya, SDM-nya juga harus siap,
dalam artian guru dan siswa seperti itu. Jangan malah nantinya perubahan kurikulum terus diadakan tetapi isinya hanya itu saja. Seperti itu. Lalu apa pendapat Bapak tentang implementasi pembelajaran tentang musik? Nah, jika implementasi kurikulum Merdeka Belajar, menurut saya tidak jauh beda dengan kurikulum yang kemarin, hanya saja itu tadi tidak ada penjurusan dan lain sebagainya. Jadi jatuhnya kayak kuliah, kita bebas milih pelajaran yang kita minati, tetapi justru nanti ini akan jadi membingungkan karena ya itu tadi tidak spesifik mana sosial humaniora, mana eksak, maksudnya mana yang sains gitu, mana yang sosial seperti itu. Untuk implementasinya cukup bagus karena di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini kan mengharuskan anak critical thinking ya. Nah, tapi critical thinking ini juga harus didukung dengan kualitas guru dan SDM-nya juga. Nah, jangan sampai di sekolah yang tertinggal diterapkan critical thinking kan kurang tepat. Jangankan critical thinking calistung aja kalau di daerah tertinggal itu masih sangat harus diajarkan.